Perlu diperhatikan bahwa ISPA ini sangat mudah menular. ISPA yang awalnya ringan bisa berkembang jadi lebih parah. Halo sahabat sehat, perkenalkan saya Dr. Iqbal Afidi Ferdiansyah dari Klinik Pratama Cita Sehat. Pada info medis kali ini, kita akan membahas lebih banyak seputar ISPA. Simak videonya sampai habis ya. Sahabat sehat, apa sih ISPA itu? Pasti sudah sering dengar ya apa itu ISPA. Ini adalah infeksi yang menyerang dari saluran pernapasan kita yang bisa terjadi di bagian atas seperti hidung dan tenggorokan atau di bagian bawah seperti bronkus dan paru-paru. Gejala ISPA bisa bermacam-macam, tapi yang paling sering itu biasanya batuk, bisa batuk kering atau berdahak, pilek atau hidung tersumbat, kemudian bisa juga sakit tenggorokan, demam atau sesak napas, terutama jika infeksinya sudah menyerang paru-paru. Terkadang kalau infeksinya sudah lebih parah, bisa disertai dengan rasa lelah yang berlebihan. Kemudian juga bisa merasakan nyeri tubuh, nafsu makan yang menurun. Bahkan ada juga orang yang merasakan telinganya tiba-tiba tidak bisa mendengar atau budek secara tiba-tiba. Biasanya hal itu disebabkan oleh lendir yang menyumbat saluran penghubung antara telinga dan mulut. Lalu apa sih yang bikin orang bisa terkena ISPA? ISPA itu bisa disebabkan oleh berbagai hal, terutama infeksi virus seperti halnya virus flu atau influenza, rhinovirus penyebab flu biasa, atau bahkan virus corona. Selain itu, bakteri juga bisa menjadi penyebab dari ISPA sendiri. Sahabat sehat, contoh dari bakteri adalah Streptococcus pneumoniae yang bisa menyebabkan pneumonia. Jadi intinya, ISPA bisa disebabkan oleh berbagai jenis mikroorganisme yang menyerang sistem pernapasan kita. Polusi udara di Indonesia, terutama di kota besar seperti Jakarta, hal itu juga bisa meningkatkan risiko terserang ISPA. Sahabat sehat, perlu diperhatikan bahwa ISPA ini sangat mudah menular, terutama saat kita batuk, bersin, atau bahkan berbicara dengan orang lain. Virus atau bakteri yang ada di dalam udara bisa masuk ke tubuh orang lain melalui tetesan udara yang kita keluarkan. Selain itu, ISPA juga bisa menular melalui sentuhan, misalnya kalau kita menyentuh permukaan yang terkontaminasi dari virus dan kemudian kita menyentuh wajah kita. Siapa saja sih yang paling berisiko terkena ISPA? Yang pertama, hal tersebut adalah bisa terjadi pada anak-anak dan lansia karena mereka lebih rentan sistem imunnya dan lebih lemah. Kemudian, para penderita penyakit kronis seperti halnya diabetes, penyakit jantung, atau asma. Orang-orang dengan gangguan kekebalan tubuh, misalnya penderita HIV, atau yang mengkonsumsi obat-obat imunosupresan, dan juga perokok, karena hal ini jelas merusak dari saluran pernafasan. Jika sahabat sehat terkena ISPA, yang pertama kali harus dilakukan adalah beristirahat yang cukup dan banyak minum air putih. Juga bisa mengkonsumsi obat-obatan seperti paracetamol untuk meredakan demam dan nyeri tubuh. Kalau hidung tersumbat, sahabat sehat bisa pakai semprotan hidung atau dengan uap air panas. Jangan lupa rajin mencuci tangan dan tutup mulut atau hidung saat pada batuk atau bersin. Tapi kalau gejalanya nggak hilang setelah beberapa hari atau semakin parah seperti sesak nafas, segera periksa ke dokter ya sobat sehat. Sobat sehat juga harus waspada terhadap komplikasi dari penyakit ini. ISPA yang awalnya ringan bisa berkembang jadi lebih parah, apalagi jika tidak diobati dengan baik. Misalnya, infeksi virus bisa berkembang menjadi pneumonia atau infeksi saluran pernafasan bawah yang lebih serius, yang bisa menyebabkan sesak nafas dan demam tinggi dan nyeri dada. Hal ini lebih berisiko pada orang-orang dengan sistem imun yang lemah, sepertinya anak-anak, lansia, dan orang-orang dengan penyakit kronis. Hal itu bisa kita cegah dimulai dengan hal-hal sederhana, seperti halnya cuci tangan secara teratur, kemudian cuci tangannya pakai sabun dan air yang mengalir. Jaga jarak dengan orang yang sedang sakit.
Tutup mulut dan hidung dengan tisu atau siku pada saat batuk atau bersin. Vaksinasi flu yang dilakukan setiap tahun berguna terutama bagi penderita yang berisiko tinggi. Hindari berbagi barang-barang pribadi sepertinya gelas atau handuk agar tidak tertular. Lalu ada juga yang bertanya, apakah obat alami untuk mengobati ISPA? Secara khusus saya bisa bilang tidak ada, karena penyakit ini umumnya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri yang butuh pengobatan medis. Namun ada beberapa cara alami yang bisa sahabat sehat lakukan untuk melakukan gejala dari penyakit tersebut dan mempercepat pemulihan penyakit dari ISPA. Seperti halnya mengkonsumsi madu untuk meredakan batuk dan menenangkan tenggorokan. Selain itu juga jahe juga baik untuk meredakan peradangan dan meningkatkan imun. Lemon dan air hangat juga untuk mendukung daya tahan tubuh. Dan uap air yang panas untuk membantu melegakan hidung tersumbat. Pengobatan ISPA tergantung pada penyebabnya. ISPA yang ringan yang disebabkan oleh virus bisa kita fokuskan pada meredakan gejala. Dengan istirahat dan minum banyak cairan dan obat-obatan penurun demam seperti halnya paracetamol. Jika ISPA disebabkan oleh bakteri, bisa diberikan antibiotik, terutama jika menyebabkan komplikasi seperti pneumonia. Untuk yang gejala berat atau komplikasi, segera periksa dan konsultasikan ke dokter, karena pastinya diperlukan pengobatan yang lebih intensif, termasuk rawat inap atau obat antivirus. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam hidup sehat dan sampai jumpa.